Pernah nggak sih dapat surat resmi dari pemerintah? Tahu kan, amplop coklat, ada kop suratnya, bahasanya formal banget. Rasanya tuh kayaknya sedikit bikin deg-degan ya. Biasanya kita cuma ngelihatnya sebagai pemberitahuan atau ya perintah. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam dokumen yang kelihatannya kaku ini sebenarnya ada sebuah cerita yang seru? Oke, kita lihat langsung dokumennya ya. Inilah karakter utama kita hari ini. Tapi ini bukan cuma selembar kertas loh. Ini adalah babak final dari sebuah perjalanan hukum, sebuah pertarungan antara satu orang warga negara melawan lembaga negara yang superpower. Jadi, pertanyaannya surat ini sebenarnya lagi cerita tentang apa sih? Siapa aja tokohnya? Masalahnya apa? Dan yang paling penting endingnya gimana? Yuk kita bongkar sama-sama lapis demi lapis. Nah, dalam cerita manapun, pasti ada tokoh-tokohnya, ya kan? Di satu sisi, ada negara dengan segala kuasanya. Di sisi lain, ada seorang warga negara biasa. Yuk kita kenalan dulu sama para pemain di kisah ini. Di satu kubu, kita punya Direktorat Jenderal Pajak, lembaga negara yang tugasnya mengut pajak dari kita semua. Dan di kubu seberang, ada seorang individu, seorang wajib pajak bernama Desi. Wah, ini udah kayak skenario klasik ya, negara versus warganya sendiri. Oke, surat kayak gini tuh nggak mungkin datang dari langit kan? Pasti ada pemicunya, ada konflik yang jadi akarnya. Yuk kita mundur sedikit ke titik awal di mana semua drama ini dimulai. Nah, pemicunya itu ternyata dokumen yang namanya Surat Tagihan Pajak, atau biasa disingkat STP. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak surat cinta dari kantor pajak yang bilang, menurut hitungan kami, kayaknya Anda masih kurang bayar pajak nih, tolong dilunasi ya. Dan di sini ceritanya jadi konkret banget, udah nggak abstrak lagi. Kita tahu namanya, Desi, kita tahu jenis pajaknya, PPN, periodenya juga jelas, Juni 2020. Bahkan nomor surat tagihannya pun ada. Nah, inilah titik nol dari semua sengketa ini. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ibu Desi ini ternyata nggak diem aja terima tagihan itu, nggak pasrah gitu aja. Dia pakai haknya, dia lawan, dan kasus ini dibawa ke pengadilan pajak. Wow, ini momen di mana seorang warga negara biasa berani menantang keputusan negara di pengadilan. Oke, ini dia klimaksnya. Setelah semua proses hukum dilalui, pertanyaan utamanya adalah, siapa yang akhirnya menang? Apakah negara dengan segala kuasanya? Atau satu orang warga negara ini? Dan inilah jawabannya, langsung dari dokumennya ya. Putusan pengadilan itu singkat, padat, dan jelas banget. Mengabulkan seluruhnya dan membatalkan STP. 3 kata pertama itu, mengabulkan seluruhnya, wah itu kayak musik di telinga buat siapapun yang lagi berjuang di pengadilan kan? Oke, kita bedah artinya ya. Dikabulkan seluruhnya itu bukan cuma sekedar menang loh. Ini artinya pengadilan bilang kalau tagihan pajak itu dari awal emang salah, nggak seharusnya ada. Jadi ini pembatalan total, kemenangan mutlak buat si wajib pajak. Menang di pengadilan itu kan satu hal ya, tapi pertanyaannya, gimana caranya putusan itu benar-benar dijalanin? Apa yang bikin Direktorat Jenderal Pajak mau nurut sama putusan itu? Nah, jawabannya ada di kekuatan hukum. Jadi, kekuatan putusan ini tuh ditopang sama 3 pilar hukum yang disebutin di surat ini. Pertama, ada UU Pengadilan Pajak, ini yang ngasih kuasa ke hakim buat mutusin. Kedua, ada UU Perpajakan Umum, yang ngatur gimana aparat pajak harus ngejalanin putusan itu. Dan ketiga, UU PPN, yang jadi dasar hukum kasusnya. Nah, 3-tiganya ini bekerja sama, ngunci putusan ini biar jadi final dan gak bisa diganggu-gugat. Dan sampailah kita di babak terakhir cerita ini. Resolusinya, kesimpulannya, yang sekarang tertulis jelas, hitam di atas putih, di surat yang lagi kita bedah ini. Ini dia kalimat pamungkasnya. Surat ini pada dasarnya adalah pengakuan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Mereka mengakui kekalahan di pengadilan, dan secara formal mereka membatalkan tagihan yang dulu mereka kirim. Ceritanya selesai, lingkarannya sempurna. Dan sebagai sentuhan akhir, ada sentuhan modernnya nih. Lihat, ada QR Code yang bisa di-scan. Ini gunanya buat memastikan keaslian surat ini, dan ya, ini benar-benar final. Nggak ada lagi celah buat debat. Kasusnya resmi ditutup. Selesai. Jadi lain kali kalau Anda atau teman Anda dapat surat resmi yang kelihatannya bikin ciut, ingat cerita Ibu Desi ini. Di balik bahasa yang kaku dan stempel resmi itu, ternyata ada sebuah sistem yang kalau kita tahu cara kerjanya, bisa kita pakai untuk memperjuangkan hak kita. Surat ini bukan cuma akhir dari sebuah masalah, tapi juga bukti-bukti nyata bahwa keadilan itu bisa diperjuangkan dan bisa dimenangkan. Pertanyaan refleksinya buat kita semua, berapa banyak dari kita yang sadar kalau kita punya kekuatan sebesar ini?